Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kesempatan kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan terkait dengan virus corona yang hari ini menjadi suatu musibah internasional yang sangat besar, sudah memakan jiwa. Jadi terkait dengan virus tersebut adalah menjadi suatu kegelisahan buat masyarakat seluruh dunia, yang sehingga daripada masyarakat kita ingin mengetahui apa sih virus corona itu tersebut. Jadi penting saya rasa kita semua harus mengenal, mengetahui dan memahami apa itu virus corona. Jadi sebelum saya masuk ke dalam presentasi kali ini, saya mendapatkan berita ini dari media CNN Indonesia. Ya, apa itu virus corona? Virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Itu yang pertama. Lalu masuk yang kedua, virus corona yang saat ini mewabah, COVID-2, dan menyebabkan penyakit COVID-19, merupakan virus yang berjenis corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Yang ketiga, virus corona yang menyerang manusia baru ditemukan pada 1960-an. Jadi teman-teman semua, masyarakat Indonesia, virus corona ini bukan mulai mewabah pada tahun 2019 yang lalu, tapi sudah ditemukan pada tahun 1960-an. Jadi kenapa tahun 1960-an dulu tidak begitu sangat dikenal dan sangat eksis di sosial media ke seluruh dunia? Karena waktu itu kita sedang dalam keadaan teknologi tidak begitu meningkat, informasi yang sangat masif di seluruh penjuru dunia karena teknologi kita sangat berkembang. Dan manfaat dari kemajuan teknologi kita adalah kita memahami, kita mengetahui kita semua dari berkembangnya dan kemajuan daripada teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana virus corona menyebar? Jadi virus corona ini menyebar ke semua lini adalah melalui pertama dalam kasus MERS, ditularkan dari unta ke manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam kasus SARS, ditularkan dari musang ke manusia. Lalu yang ketiga, ada dalam kasus COVID-19, diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Dan yang keempat, penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita masa inkubasi virus corona adalah 2-14 tahun ya. Jadi masa inkubasi ini adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Dari pertama terpapar oleh virus itu hingga orang yang terpapar itu sampai menunjukkan atau mengekspresikan gejala awal dari virus yang memapari orang tersebut. Jadi siapa yang paling beresiko terkena corona? Jadi sini yang paling beresiko terkena corona adalah mereka yang dikatakan di sini lansia berusia 70 tahun ke atas, dan mereka yang orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Jadi itu ada beberapa tadi orang yang sangat rentan berisiko terkena daripada coronavirus itu tersebut. Jadi apa sudah ada yang sembuh dari virus corona? Ini menjadi suatu pertanyaan secara umum oleh masyarakat kita. Apakah virus corona ini yang sangat berbahaya dapat disembuhkan
oleh para ilmuwan atau tim medis? Jadi jawabannya di sini yang pertama adalah hingga pertengahan Maret lebih dari 85.000 orang dari total 220.000 lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh. Jadi lumayan sangat signifikan dari hasil penanganan yang dilakukan oleh para dokter, para tim medis, dan tim kolaborasi lainnya untuk berusaha komitmen untuk menyembuhkan daripada virus corona tersebut. Sehingga dari sekian jumlah orang yang terpapar kena positif atau oleh virus corona tersebut memiliki tingkat penyembuhan sampai signifikan. Lalu yang kedua, jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya. Iya, memang setiap hari bertambah sampai sekian puluh bahkan sekian ratus kalau kita hitung secara keseluruhan di bagian Indonesia ini. Jadi masuk yang ketiga, WHO menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Jadi teman-teman semua perlu kita ketahui bersama di sini, orang yang terpapar daripada virus corona tersebut bisa sembuh dengan secara tidak diberikan penanganan khusus oleh tim medis. Ya. Yang salah satu diantaranya adalah dia itu meningkatkan imunitas tubuhnya, lalu dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan mengonsumsi vitamin-vitamin yang sangat membantu untuk meningkatkan kondisi imunitas tubuhnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hidup yang sehat. Nah, lalu apa sudah ada obat atau vaksinnya? Ini menjadi pertanyaan juga. Terkait dengan virus corona sampai hari ini masih menjadi pertanyaan publik. Apakah sudah ada obat atau vaksinnya untuk mengatasi daripada virus corona tersebut? Jadi jawabannya di sini adalah belum ada vaksin atau pengobatan spesifik. Secara spesifik belum ada pengobatan daripada virus corona. Itu jawaban dari para ilmuwan yang saya bacakan kepada teman-teman semua. Namun, gejala yang disebabkan virus dapat diobati. Iya, seperti batuk, pilek, dan lain sebagainya yang diekspresikan atau yang digejalakan oleh orang yang mengidap virus corona tersebut bisa diobati secara umum atau secara biasa yang ditangani oleh para dokter dan para ilmuwan lainnya. Pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Lalu, pasien yang terkena oleh virus corona tersebut diobati dengan gejala klinis yang mereka tunjukkan kepada dokter waktu anamnesa. Sehingga setelah di anamnesa, pasien mengeluh dengan kondisi tubuhnya seperti itu, maka diberikan penanganan atau obat sesuai dengan keluhannya itu sendiri. Lalu itu yang ketiga, teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, apa itu pandemi? Jadi kita sangat bertanya-tanya di sini, pandemi itu apa sih? Jadi pandemi itu menurut WHO ya, pada Kamis dikeluarkan tanggal 12 bulan 3 yang kemarin, bulan yang lalu, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Kriteria umum penetapan pandemi adalah: yang pertama, virus menyebabkan kematian. Itu yang pertama. Jadi sangat berbahaya virus ini sehingga tingkat kematian sangat berisiko sekali, bisa dideritai oleh orang. Lalu yang kedua, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut, tidak terkendali. Dan yang ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari arti dari pandemi itu adalah penyebaran atau penularan virus itu sendiri. Sehingga dari pandemik itu pemerintah di seluruh dunia menghimbaukan kepada masyarakatnya untuk melakukan physical distancing dan lain sebagainya, dan untuk melakukan suatu lockdown, tetap di rumah untuk menghentikan daripada pandemik virus corona tersebut. Lalu
Dengan menetapkan status pandemik, WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Itu di seluruh dunia sudah mengidentifikasi daripada virus corona tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa saya harus panik dengan virus corona tersebut? Jadi kita bisa mengubah rasa cemas menjadi rasa melindungi diri, keluarga, dan komunitas, terutama dengan menjaga kebersihan tangan, kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Tetap pantau informasi terbaru serta perhatikan imbauan dari pihak berwenang mengenai keberlangsungan aktivitas perjalanan dan atau larangan berkumpul, seperti itu. Mungkin terkait dengan virus corona hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi suatu informasi atau manfaat yang bisa kita terapkan dalam Indonesia Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.